Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmia Sinta dari jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis tematik. Yang pertama itu ada pengertian hadis. Hadis adalah kata benda atau isim yang berasal dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan. Kata hadis mempunyai beberapa arti, yaitu yang pertama ada jadid atau baru. Jadid atau baru sebagai lawan kata dari kodim atau terdahulu. Dalam hal ini, yang dimaksud kodim adalah kitab Allah, sedangkan yang dimaksud jadid adalah hadis Nabi SAW. Yang kedua itu ada qorib. Qorib yang berarti dekat atau dalam waktu dekat. Yang ketiga ada khobar yang berarti warta berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Eksistensi hadis sebagai sumber otoritatif kedua setelah Al-Quran menempati posisi sentral dalam studi Islam. Otoritas hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW mendapat pengakuan dan legitimasi ilahiyah yang merupakan manifestasi Al-Quran yang bersifat praktis. Antara keduanya, Al-Quran dan hadis Nabi dalam beberapa literatur dinilai berasal dari sumber yang sama. Perbedaan keduanya hanya pada bentuk dan tingkat otensi. Perbedaannya itu hanya terletak pada otensitasnya, bukan pada substansinya. Al-Quran dinyatakan sebagai wahyu matlu, sementara hadis Nabi dinyatakan sebagai wahyu ghair matlu. Definisi hadis tematik atau hadis maudhu'i. Hadis tematik disebut juga hadis maudhu'i, yang secara bahasa kata maudhu'i berasal dari kata maudhu yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'ah yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Maka yang dimaksud metode maudhu'i ini adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu. Hadis maudhu'i menurut para ulama. Para ahli hadis mendefinisikan bahwa hadis maudhu'i adalah hadis yang diciptakan dan dibuat-buat oleh orang-orang pendusta, dan kemudian dikatakan bahwa hadis itu adalah hadis Rasulullah SAW. Metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan. Pendekatan tematik dalam pemahaman hadis adalah memahami maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dalam topik pembahasan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masingnya sehingga diperoleh pemahaman yang utuh. Langkah-langkah kajian hadis tematik dimulai dari penentuan tema atau masalah yang akan dibahas, pengumpulan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, kategorisasi hadis, iktibar seluruh sanad hadis, penelitian sanad berupa kepribadian dan kapasitas intelektual perawi, penelitian matan berupa pembuktian ada tidaknya ilahi atau kecacatan, dan syadz atau kejanggalan. Kajian atas tema-tema yang mengandung arti serupa, perbandingan syarah hadis, melengkapi pembahasan dengan hadis atau ayat pendukung, penyusunan hasil penelitian, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Baiklah, kesimpulan dari yang telah saya jelaskan sebelumnya yaitu bahwa hadis maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.